ayah bunda yang telah bergabung pada kegiatan kali ini. Meskipun kegiatan hari ini dilaksanakan secara daring, saya berharap tidak mengurangi kebermaknaan dari acara kali ini, dan semoga ayah bunda dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa agar pelaksanaan kegiatan pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ayah Bunda PAUD Terpadu Omah Bocah Hanafi dan juga Bunda Ani, dalam kesempatan hari ini izinkan saya, Ustazah Becky, untuk menjadi Master of Ceremony. Selanjutnya, kita langsung memasuki acara pertama, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ustazah Badiatul Husna selaku perwakilan dari Kepala Sekolah. Untuk Ustazah Husna, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bunda Ani Kristina SPSI, selaku praktisi pendidikan anak dan keluarga yang hari ini hadir sebagai pemateri parenting webinar PAUD Terpadu Omah Bocah Hanafi. Yang saya hormati Ustazah Evi Widya Sukmawati SEMSI selaku Kepala Sekolah PAUD Terpadu Omah Bocah Hanafi. Yang saya hormati pula ayah bunda PAUD Terpadu Omah Bocah Hanafi yang disayangi oleh Allah dan Ustazah serta segenap jajaran Sivitas Akademika PAUD Terpadu Omah Bocah Hanafi. Puji syukur kami senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kelimpahan kasih, anugerah serta rahmat-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul di ruang virtual kali ini pada acara webinar parenting PAUD Terpadu Omah Bocah Hanafi dalam kondisi sehat dan tanpa kekurangan apapun. Salawat dan salam selalu kami curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan yang penuh dengan kegelapan menuju jalan yang penuh dengan keberkahan. Saya mewakili Ustazah Evi Widya Sukmawati SEMSI selaku Kepala Sekolah kami yang hari ini berhalangan untuk hadir karena sedang menghadiri kegiatan gebiar senam di Stadion Gajayana bersama teman-teman kita kelas TKB, dan kami ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bu Ani selaku pemateri pada pagi hari ini untuk sharing bersama kami berbagai ilmu, wawasan dan pengetahuan beliau serta mungkin pengalaman beliau kepada kami semua. Juga kepada ayah bunda yang turut hadir dalam Zoom pagi ini kami ucapkan banyak terima kasih. Baik, tentu salah satu dari sekian banyak nikmat kita adalah saat kita bisa menyaksikan perkembangan, pertumbuhan Ananda dan dari mulai mereka lahir hingga pada detik ini. Sebagai rasa syukur itu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hari ini marilah kita bersama-sama membimbing Ananda untuk melewati tumbuh kembangnya semakin matang hingga dewasa, dan untuk itu tujuan kegiatan hari ini adalah untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan baru kepada kita semua, khususnya tentang bagaimana kita bisa mengenali emosi diri kita serta emosi anak-anak seperti itu. Juga untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai orang tua dalam rangka mendukung tumbuh kembang si kecil. Karena pada dasarnya pepatah mengatakan bahwa ketika kita sedang mendidik anak, sebetulnya kita sedang mendidik diri kita sendiri. Untuk itu, marilah kita simak dengan sesama materi webinar parenting kali ini dengan tema
emosi anak versus emosi orang tua. Mari saat ini juga kita kosongkan kelas terlebih dahulu dan mengisinya dengan ilmu baru, dengan pengetahuan dan wawasan baru yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Kami semua berharap ayah bunda semua bisa mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir, dan semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala satu apapun. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Jusna atas penyampaian sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita langsung saja ke acara inti, yaitu pemaparan materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh moderator, yaitu Ustazah Rifia Mustika SPDI. Kepada Ustazah Vivi, saya persilakan. Baik, terima kasih Ustazah Becky. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah Bunda. Alhamdulillah di Sabtu pagi kita semangat untuk berilmu ya, semangat untuk mencari ilmu. Tapi sebenarnya sebelum saya menyapa pemateri kita, pemateri terkece, terhits ini ya. Ayah Bunda boleh dong untuk dibuka layarnya, share screen-nya dibuka agar Bu Ani juga bisa mengenal wajah-wajahnya Ayah Bunda. Mama Boca Nafin sudah semangat untuk mengikuti webinar pagi ini siapa saja gitu. Oh Ustaz, saya masih di mobil nih, nggak apa-apa Bunda, kan ini kita sama-sama biar kenal gitu ya gitu. Nah kan nanti kalau semuanya gelap-gelapan di layar saya juga kayak ngomong sendiri kayak gitu kan. Nah jadi boleh dibuka dulu biar semuanya bisa kenal, biar bisa saling menyapa kayak gitu. Sudah, alhamdulillah terima kasih beberapa ya Bunda sudah membuka kameranya. Jadi, saya belum mandi, nggak apa-apa, nggak kelihatan. Yang penting lampunya gitu ya, nggak apa-apa, nggak kelihatan ya Bunda. Oke, baik. Selanjutnya langsung saja, alhamdulillah semuanya sudah terbuka. Oh, ada beberapa yang bersama Ananda ini. Alhamdulillah, pagi-pagi sudah ikut mencari ilmu bersama Bunda ya. Selanjutnya saya akan menyapa pemateri kita. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan beliau yang segudang kesibukan menyempatkan waktu berbagi ilmu bersama kami di sini. Nah, ini langsung saja ya saya tak kenal maka tak sayang gitu. Ini siapa Bu Ani gitu. Beberapa sudah mengenal, beberapa mungkin sudah punya bukunya, koleksi bukunya gitu kan. Tapi beberapa saya belum kenal gitu. Boleh deh kita kenalan dulu ya Bu ya. Gitu. Ustazah boleh di-share profilnya Bu Ani. Singkat aja ya, Ustazah Rifia. Nggak usah Soalnya terlalu banyak gitu ya profilnya, saking lengkapnya gitu, Masya Allah. Boleh di bawah dikit. Nah, alhamdulillah Bu Ani ini memang seorang praktisi pendidikan anak dan keluarga yang memang memiliki visi dan misi berbagi, berbakti dan mengabdi di dunia pendidikan gitu. Nah, salah satu riwayat pengalaman beliau adalah lulusan dari S1 Psikologi UNER. Jadi konselor, beberapa konselor sekolah, jadi memang sudah ini ya bidangnya untuk di dunia pendidikan gitu. Terus mungkin langsung ke karyanya aja karena kan ini nggak mau banyak-banyak gitu ya. Wah, lihat karyanya banyak sekali ya Bu. Ya Bunda, selain beliau adalah praktisi pendidikan anak, beliau juga praktisi pendidikan keluarga. Jadi benar-benar paham sekali biasanya permasalahan di orang tua, permasalahan di anak itu seperti apa begitu. Jadi memang kami kemarin mencari
pemateri parenting itu apa ya yang cocok untuk orang tua Ummah Bocah Hanafi. Terlebih orang tua Ummah Bocah Hanafi kan lebih banyak yang bekerja gitu. Kok alhamdulillahnya gitu beliaunya berkenan untuk menjadi pemateri di sela-sela kesibukan gitu. Dan beliau juga mungkin ayah bunda ada yang punya bukunya juga ya, dia ada yang sempat hits beberapa tahun yang lalu. Kami tuh sampai punya ikut beli ketika itu tuntas motorik, Bu. Tuntas motorik itu sempat menjadi tren di sekolah beberapa waktu yang lalu itu. Karena kita kayak langsung belajar tuh langsung tahu, aduh ini ternyata anak saya belum tuntasnya di sini, kok banyak yang belum tuntas. Nah ternyata ada semua di bukunya Bu Ani. Baik, mungkin ayah bunda nanti kalau ada yang tertarik dengan bukunya, ya bisa langsung ke Bu Ani di CP-nya ya gitu. Oke, Ustadzah, sekilas singkat profil beliau. Nah, untuk kontaknya boleh, untuk kontaknya Us. Kontak di atas. Nah, ini. Nah, kalau ingin maksudnya menghubungi beliau di mana? Nah, di Instagram boleh di @galeriani atau @spiko_coffee_morning dan di Facebook Ani Kristina. Dan mungkin untuk nomornya boleh ditulis, saya benar barangkali ada yang mau berkonsultasi lagi nih Bu Ani gitu. Baik, selanjutnya Ustadzah. Sebentar. Nah, Bu Ani ini kebetulan ada di Surabaya pada di Malang ini Bu Ani ini? Di Malang. Wah, alhamdulillah di Malang. Jadi Bu Ani ini apa namanya? Asli Malang yang menjadi bonek ayah bunda. Iya, betul. Asli Malang yang menjadi bonek. Jadi benar-benar kayak Arema versus bonek gitu ya Bu Ani ya, tapi nggak apa-apa. Aman-aman kok, sudah 10 tahun lebih berumah tangga aman. Walaupun aman ya. Arema versus bonek. Suara benih nggak tuh? Bu Ani mungkin soundnya kurang keras Bu Ani. Apakah suara saya tidak sampai di sana? Oh, udah aman. Oke, langsung saja ya Bunda guys, mungkin semuanya sudah sudah bersiap untuk mengkosongkan tangkinya dikosongkan dulu untuk kita bersiap menerima ilmu baru. Kepada Bu Ani saya persilahkan. Baik, terima kasih Ustadzah Vivi yang sudah mengantarkan sebelum penyampaian materi. Apakah saya boleh share screen sendiri ya? Biar oke. Ya. Oke, terima Bu. kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini ada ayah sepertinya juga ya, ada bunda. Saya sapa ayah bunda ya. Iya Bu, monggo. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sebuah amanah untuk berbagi kepada ayah bunda dari Ummah Bocah Hanafi yang pada kesempatan pagi hari ini saya diberi amanah oleh teman-teman, dan ini juga konon katanya adalah hasil survei kebutuhan orang tua, bagaimana kita pagi ini berbicara tentang emosi anak dan emosi orang tua. Yang pertama-tama mari terus kita bersyukur ya, kita diberi karunia anak-anak yang insya Allah akan jadi penyenang, penghias, penyejuk hati kita ketika di dunia, dan insya Allah mudah-mudahan itu menjadi bagian kebaikan kita sampai di akhirat kelak. Dan termasuk bagaimana kita mengelola emosi ini akan menjadi penentu bagaimana
anak-anak di rumah apakah akan jadi penyejuk atau akan jadi perusak mood orang tua, begitu ya? Ataukah sampai hubungan kita berjalan dengan waktu nanti akan dinamika emosi ini akan membuat kita bahagia atau malah terluka. Nah, karena memang emosi ini bermainnya di sana. Yang pertama, karena judul dari judul acara kita pada pagi hari ini adalah emosi orang tua versus emosi anak. Saya ingin mulai dari emosi orang tua. Ya, kenapa? Karena emosi orang tua ini perlu kita diskusikan di bagian awal, karena emosi anak merupakan wilayah emosi orang tua, begitu ya. Emosi anak merupakan wilayah emosi orang tua. Kalau ayah bunda mau coba sharing ya, boleh nulis di kolom chat sebetulnya anak-anak itu jenis emosi anak-anak usia dini itu dominan apa? Atau Ustazah juga boleh mulai ikut berpartisipasi. Saya ingin tahu kira-kira kalau anak-anak di Anafi itu emosinya apa aja Ustazah? Emosinya bagaimana? Emosinya anak-anak ya Bu ya. Ya, monggo. Emosinya anak-anak kadang-kala ada yang bad mood, apalagi kalau hari Senin. Hari Senin itu terlihat ya. terus terlihat gitu, mulai bad mood gitu. Kadang kecenderungannya kayak, jadi setiap hari Senin itu Ustazah pas selalu menanyakan, apakah kamu bahagia hari ini, apa yang kamu rasakan hari ini, gitu. Apakah marah, apakah kecewa, gitu. Dan kalau ada yang masih pingin main sama bunda, masih mau main sama ayah, masih gitu-gitu sih Bu. Baik, terima kasih. Ada nuansa-nuansa begitunya ya. Nah, dari kajian kami para praktisi pendidikan, ternyata ada pola bahwa emosi orang tua yang sehat akan memiliki andil besar dalam perkembangan emosi anak yang sehat pula. Kalau emosi orang tuanya belum sehat, ya anaknya tidak sehat. Misalnya begini. Kalau kita dari pagi sudah sebel sama anak gitu ya, entah karena bangunnya kesiangan atau apa, nanti ya sampai di Anafi anaknya bisa jadi bad mood juga begitu ya. Kalau kita pagi itu suasananya di rumah orang tua sudah bahagia, tenang gitu ya, biasanya anak juga akan mudah tenang. Maka sebetulnya kalau kita ingin anak-anak kita itu emosinya sehat, maka kita dulu sebagai orang tua emosinya harus sehat dulu. Harapannya sih seperti itu. Jadi Bu Hani, tapi saya itu emosi gara-gara anak saya begitu ya. Oke, gimana itu? Kita bahas. Yang berikutnya, dinamika emosi orang tua. Nah, kalau emosi itu ada orang tua itu senang, bahagia, sedih, kecewa, marah. Itu kalau perasaannya hanya sesaat-sesaat saja, sebetulnya tidak ada masalah ya. Karena memang fitrahnya emosi itu fitrahnya dinamis gitu. Sebagaimana hati ya, hati itu kan mudah terbolak-balik. Kalau emosi dari kata aslinya pun move gitu ya, move gitu ya. Itu juga sesuatu yang mengalir atau bergerak, tidak pernah sama begitu. Nah, yang akan jadi masalah itu kalau orang tua itu bukan hanya marah, tapi suka marah-marah. Bukan orang tua yang sedih karena kejadian tertentu, tapi orang tua yang murung, gitu ya. Jadi itu yang perlu kita hayati. Karena apa? Karena emosi orang tua dalam mendidik anak itu ternyata dipengaruhi oleh riwayat masa lalunya. Kalau bunda-bunda adalah penikmat informasi dari media sosial, istilah inner child
itu sedang sangat hangat, sedang sering sekali beredar di media sosial, yang ternyata memang itu mempengaruhi nuansa kita mengasuh anak. Misalnya begini, pernah nggak ada yang ngomong pernah nggak ada yang merasa bahwa kalau saya lagi marahnya itu mirip banget waktu mamah saya dulu marahin saya, kemudian cara marah saya ke anak mirip banget begitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya saya kan menerima konseling secara periodik ya, karena tergabung di sebuah lembaga konseling. Nah, itu pernah ada seorang ibu itu bilang begini ketika proses kita membahas pengasuhan. Bu Ani, saya itu tahu banget kalau membentak anak itu tidak boleh. Saya itu belajar parenting, Bu Ani, saya baca buku, saya ikut seminar, saya dengan sadar sangat tahu sekali bahwa kalau membentak anak, apalagi yang 7 tahun ke bawah itu nggak bagus untuk perkembangan otak anak begitu. Tapi Bu Ani, kenapa saya masih ada kelepasan? Apakah manajemen emosi saya buruk? Dan Bu Ani tahu cara saya kelepasan marahnya itu persis seperti dulu ibu saya juga memarahi saya. Apa saya ini mewarisi? Oh, sama gitu. Apakah saya ini mewarisi gen marah ibu saya begitu ya? Jadi sampai ada seperti itu ya. Saya disclaimer ya, kalau saya sedang riset banyak tentang emosi ini. Mohon doanya nanti kalau lancar jaya, ada tuntas motorik, tuntas kemandirian yang akan terbitin namanya buku Tuntas Emosi. Di situ saya bahas tuntas sekali tentang buku tentang emosi anak dan membahas ini. Saya mengambil posisi bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perilaku, termasuk emosi, motivasi, kepercayaan diri itu bukan sesuatu yang ada gennya gitu ya. Jadi enggak karena ibu saya pemarah terus saya juga pemarah terus saya itu mewarisi gen marah terus nggak bisa diubah kalau itu gen, bukan gitu ya. Karena sebetulnya cara kita berperilaku itu adalah modeling atau imitasi atau meniru begitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita dengan sadar ingin tidak meniru itu bisa. Tapi itu tadi ada ibu kan cerita, saya itu sadar Bu Ani itu salah dan saya sudah berketetapan saya bersungguh-sungguh tidak akan meniru cara ibu saya yang salah dalam mendidik anak ke anak saya. Tapi kok masih kelepasan ya Bu Ani ya? Nah, gitu ya. Nah, inilah konsep tentang inner child menjelaskan kenapa ini terjadi ya. Kenapa simpanan memori dari masa kanak-kanak di masa lalu itu sangat mempengaruhi kita dalam mendidik anak. Dan kalau inner child-nya positif kan aman ya. Ibuku sabar, saya memodel, mengimitasi kesabaran beliau. Ibu saya lemah lembut, saya mewarisi kelemah lembutan gitu ya. Nah, tapi kalau kita mewarisi ke yang negatif tadi ya, seperti mewarisi cara marahnya, nah itu akan berpengaruh negatif pada anak. Maka dari itu inner child, semua orang punya riwayat masa lalu dan semua orang punya orang tua yang tidak sempurna ya, sehingga kita akan mewarisi berbagai macam cara mendidik anak dari orang tua kita. Itu ada yang positif, ada negatif. Kita harus mampu mengelola inner child itu supaya nanti kita bisa mendidik anak dengan baik. Di kesempatan lain, saya juga konseling seperti ini. Jadi seorang ibu punya anak banyak, gitu ya. Dia bermisi. Kalau tadi kan dia, ibu yang pertama saya ceritakan tadi, dia merasa meniru cara ibunya marah. Kalau yang pertama ini mengatakan kepada saya itu ingin menjadi ibu seperti ibu saya yang lemah lembut. Ibu saya sabar dan lemah lembut gitu ya. Tapi nggak tahu Bu Ani, kok saya nggak bisa ya? Kenapa saya pemarah begitu? Saya tanya, Ibu kalau mendidik anak begini, iya saya gini. Pokoknya panjang saya gali-gali. Ternyata saya dapati ini ibu dalam posisi yang suaminya
kasar. Suaminya kurang perhatian, suaminya tidak punya cukup waktu, suaminya apa istilahnya itu kalau kita bilang pasrah bongkokan urusan pendidikan kepada istri, sehingga istrinya merasa tertekan dengan pola hubungannya dengan suami. Maka saya sebut emosi kita dalam mendidik anak itu akan dipengaruhi oleh hubungan antar suami istri. Karena kita tidak punya inner child yang negatif, tapi ternyata hubungan kita dengan pasangan tidak baik. Nah, itu akan berpengaruh sekali terhadap cara kita menampilkan emosi kita ketika mendidik anak-anak. Jadi sangat diharapkan emosi orang antar suami istri itu baik supaya mendidik anak jauh lebih mudah. Saya berdoa mudah-mudahan ustadzah sekalian, juga wali murid, Anafi di sini dalam limpahan keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Agar kita diberkahi emosi yang positif ya untuk mendidik anak. Nggih, Bu, amin. Amin. Saya adalah konselor keluarga, apa tidak saya ini menerima kebutuhan keluarga untuk rekonsiliasi itu begitu banyaknya ya, dari orang tua yang akhirnya terjadi inkonsistensi pengasuhan anak, akhirnya anaknya bermasalah, ada orang tua yang sampai berselisih, ada yang cekcok, ada yang ingin pisah ya. Saya itu ada konseling pra perpisahan, ada konseling pendampingan perceraian, sampai konseling pasca divorce. Masya Allah itu emosinya luar biasa. Sekali lagi doa agar keluarga kita sakinah mawaddah warahmah itu kayaknya lip service ya kalau kita lagi mendatangi pernikahan gitu loh. Tapi sungguh itu adalah doa yang sangat indah yang karena apa? Keharmonisan antar suami istri itu akan menjadi energi untuk mendidik anak yang luar biasa. Yang ketiga, nah emosi orang tua dalam mendidik anak dipengaruhi input informasi dan pergaulan sosial orang tua. Saya ini karena sudah jadi guru, pernah jadi guru, walaupun sekarang bukan guru di sekolah lagi, tapi murid-murid saya yang pernah saya ajar itu sekarang sudah banyak anak. Jadi saya sebenarnya punya cucu-cucu murid ya, kalau secara harfiah begitu ya, walaupun belum punya cucu sendiri gitu ya. Tapi kalau murid-murid saya punya anak itu banyak, dan mereka masih kontak dengan saya. Saya ingat ada salah seorang murid saya itu udah lama nggak kontak saya, terus kontak saya itu bilangnya, terus curhat panjang lebar, Bu Ani anakku kok begini, Bu Ani anakku kok begini, Bu Ani anak sebentar anakmu umur berapa, anakku tahun kok begini, tapi itu loh merangkaknya terus begini gitu loh, sebentar anakmu umur berapa, 6 bulan Ustazah, bilang gitu, ya Allah, anakmu masih umur 6 bulan tuh ya nggak apa-apa kalau belum bisa ini itu, nggak apa-apa ditunggu aja, kenapa kamu harus ribut? Bahkan di bukunya Ustazah Ani itu merangkai untuk konsentrasi di masa depan gitu. Iya, tapi ya ada umurnya, nggak usah terlalu panik. Kamu kok panik gini sih? Iya Ustazah, aku tuh insecure. Apa insecure? Sebentar saja, kamu tiba-tiba kamu insecure kenapa? Soalnya sepupuku, teman-temanku itu di grup WA ini. Nah kan, jadi kadang-kadang ketika kita bergaul dengan sebuah komunitas dan kemudian itu mengirimkan informasi-informasi pada kita dan kita jadi panikan, ya, jadi orang tua yang panikan, jadi orang tua yang bupuhan, jadi orang tua yang gampang-gampang kaget gitu ya. Akhirnya itu akan mempengaruhi emosi kita. Jadi kita sering overthinking dalam mendidik anak-anak kita. Kita nggak percaya diri jadi orang tua. Maka dari itu saya sangat sarankan, ayo kita cari lingkaran-lingkaran komunitas ya yang bisa berbincang positif dalam mendidik anak. Ya tentunya tidak sangat slow atau sangat santai, tidak juga terlalu overthinking, tapi yang sehat begitu ya. Misalnya nih ya ada anggaplah saudara yang setiap kali ketemu isinya tanya-tanya, membandingkan, mencari-cari informasi untuk tahu gimana tentang pencapaiannya. Itu sebaiknya kita basa-basi 2, 3, 5 menit, kita melipir lah, cari teman yang lain ngobrol. Daripada nanti mempengaruhi emosi kita, dan akhirnya overthinking atau kita respon ke anak juga akan jadi tidak baik. Baik, yang keempat,
ini tidak bisa dibantah. Walaupun saya taruh paling terakhir, ini yang paling penting. Emosi orang tua dalam mendidik anak sejalan dengan dinamika keimanan pasangan suami istri. Saya menjelaskan ini di salah satu buku saya, judulnya Urusan Anak Japri Allah. Betapa seluruh sendi-sendi keimanan kita itu langsung bisa berdampak kepada dinamika pendidikan anak. Saya pernah dapati ada orang tua yang akidahnya begitu ya, agak bergeser sedikit gitu ya, akhirnya bermasalah dalam mendidik anak. Emosinya dalam mendidik anak nggak bisa diatur, kurang terkendali. Ada orang yang memiliki masalah hubungan dengan orang tuanya, sulit berbakti dengan orang tuanya, birrul walidain nggak berjalan, kemudian akhirnya mendidik anaknya jadi penuh dengan emosi-emosi negatif. Ada yang macam-macam ya, dimensi keimanan panjang nggak saya bicarakan, tapi semakin kita punya hubungan keimanan, punya nuansa keimanan yang baik, berkualitas, hubungan kita dengan Allah baik, insya Allah emosi kita dalam mendidik anak akan under control, terkendali, insya Allah. Baik, ini sharing tentang emosi orang tua. Kalau cerita tadi ya, saya turunkan menjadi kebutuhan keterampilan emosi orang tua. Apa sih yang dibutuhkan oleh kita sendiri agar bisa menjalankan fungsi pengasuhan ini dengan baik, begitu, terkait dengan keterampilan emosi. Yang pertama, kita masing-masing dari kita harus menyadari apakah kita punya, sebentar, nah, kita sebagai orang tua harus punya wawasan apakah saya itu punya inner child negatif, apakah saya punya luka pengasuhan dari orang tua saya dulu yang akan mengganggu saya ketika mendidik anak. Ketika saya sudah sadar luka pengasuhan apa yang saya alami, saya akan berupaya ya, menjalani berbagai macam usaha supaya utang-utang pengasuhan kepada anak gara-gara saya dulunya emosinya masih negatif itu bisa terbayarkan dan tidak terjadi kesalahan-kesalahan pengasuhan. Yang kedua, saya sebagai ibu dan suami saya sebagai ayahnya anak-anak, di antara kita pasangan ini kita perlu keterampilan komunikasi. Ya. Bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana menyampaikan perasaan kita kepada pasangan, bagaimana kita memahami komunikasi pasangan, dan kalau ada masalah perbedaan selisih, ada crash antara pasangan ini, kita menemukan pola-polanya. Dan saya ya yang sudah 10 tahun menikah lebih pun merasa bahwa itu sangat butuh waktu. Kalau di sini Omah Bocah Nafi ini anaknya usia sekitar berapa ya? Bayi sampai berapa TK itu? 5 tahun ya? 6 tahunan, Bu. Sampai 6 tahunan. Berarti kan kurang lebih mungkin usia pernikahannya segitulah ya. Ada yang kalau baby mungkin baru menikah 2 tahun, ada yang baru menikah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun mungkin. Kalau ini anak kedua mungkin ada yang lebih dari 6 tahun pernikahan. Saya itu dulu merasa bahwa saya bisa menghayati, walah, kalau bicara dengan laki-laki dengan kepribadian suami saya itu begini Kak. Itu saya baru sadar di tahun ketiga gitu ya. Jadi memang semuanya butuh waktu, tetapi kalau kita sadari bahwa kita harus mencari pola itu gitu ya. Suami saya itu orang seperti apa, saya ini orang tipe seperti apa. Kalau kami bertengkar seperti apa. Saya ingat suami saya kalau marah itu diem ya. Masya Allah, sedangkan saya itu adalah orang yang seperti ini. Bapak Ibu lihat saya orang yang ekspresif sekali ya. Nah, saya itu apa ya, kalau boso orang Malang itu mangkel ngono ya. Mangkel, kalau sudah marah kita tambah diem. Saya itu walaupun belajar psikologi tapi saya nggak bisa baca pikiran gitu loh. Kemudian kebatinan ya, Bu ya. Iya, emang punya ilmu kebatinan. Nah, akhirnya saya kan
ada suatu waktu, dan itu tidak bisa langsung ya. Setelah sekian waktu akhirnya pernah duduk bersama dan saya bertanya, kalau orang-orang Surabaya Malang kan biasa ngomong, Mas, kalau marah itu kenapa sih kok diem gitu kan, aku serba salah gitu. Itu ngomongnya pas lagi nggak marah ya. Dijawab apa sama suami saya itu dengan enteng ngomong, Rasulullah kalau marah juga diem kali gitu. Ya Allah, saya bilang begitu ya. Tapi saya yang tersiksa gitu ya. Maka sebetulnya setelah tahu pola seperti itu, saya akhirnya begini, oke, kalau suami saya sedang diam, ya just be quiet gitu ya. Silakan diam, saya juga tak menenangkan diri sambil merenung. Jadi salah apa ya gitu ya. Nah, kami akhirnya punya batas-batas waktu supaya saling diam itu tidak terlalu lama. Kalau masalahnya sederhana, kami punya kebiasaan berbincang sebelum tidur. Nah, maka disitulah masalah-masalah atau ketidakenakan itu diselesaikan. Gitu ya. Kalau masalahnya amat sangat serius, kita bisa diam itu lebih dari 1 hari, tapi kita saling tahu, sama-sama pernah ngaji, katanya orang mendiamkan itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau masalahnya serius. Jadi besoknya atau baru kita bisa duduk. Paling enggak sampai masing-masing tidak mungkin menghindari emosi yang meledak gitu ya. Saya orang Malang, saya biasa war gitu ya. Beliau orang Surabaya mungkin takut gitu ya. Pernah bilang begini, saya tuh kalau saya marah terus diam, soalnya itu kalau saya ngomong, saya takut melukai hatimu gitu loh. Sebetulnya ya sweet juga kan gitu loh ya. Cuman saya yang kalau didiamkan tuh nggak bisa banget. Nah, yang kedua, kalau kita sudah bisa berkomunikasi, kita lebih dalam lagi perlu belajar bahasa cinta kepada pasangan dan nantinya bahasa cinta anak sesuai keunikan. Kalau kita mau memberikan perhatian kepada suami dengan cara apa, kita ingin diperhatikan dengan cara apa. Kalau urusan antar suami istri ini beres, insya Allah nanti mendidik anak itu kayak walaupun berat, walaupun anak nakal, walaupun berulang itu, tapi kan kalau merasa kita punya teamwork dengan suami itu kan, wah, let's go gitu ya, ayo gitu. Tapi kalau dengan suami sudah suami susah diajak bicara, nggak memahami, kita tuh merasa sendirian. Itu mendidik anak, betapa sedihnya gitu ya. Apalagi kayak saya ini pejuang-pejuang LDR itu semakin ngenes kita secara fisik sudah kadang-kadang nggak ketemu, jadi harus berjuang sendiri. Yang keempat, kita sebagai orang tua perlu belajar manajemen emosi. Nanti yang keempat ini saya mohon Bapak Ayah Bunda yang ada di sini tidak membayangkan bahwa yang namanya manajemen emosi itu kita nggak boleh marah sama sekali pada anak ya. Enggak, artinya semua emosi itu wajar pada tempatnya. Marah, sedih, kecewa, senang, bahagia. Begitu. Saya sedang pagi tadi karena saya ini sudah mulai dikenal praktisi psikologi ya, 1-2 tetangga tahu, akhirnya ada anak tetangga dikonsulkan ke saya, ABCD lah ya. Intinya saya menganalisis anak ini tidak pernah dimarahi sama sekali. Kalau salah pun cuma diingatkan, Mas, enggak boleh gitu ya. Apa akibatnya? Dia ketika dimarahi oleh gurunya, kelas 2 SD ya, di sekolah, langsung nggak mau masuk sekolah. Jadi nggak bisa mentoleransi ekspresi marah sama sekali dari orang lain. Saya marah karena biasa ya. Marah itu bukan emosi yang tidak wajar di rumah saya ya. Malah asli wes like ini ya. Bapak saya marah aja gitu. Ibu saya ngomel-ngomel aja dari kecil. Jadi saya itu kalau urusan dimarahi itu bukan sesuatu yang akan melukai hati saya sangat gitu ya, karena itu jadi bagian emosi kita sehari-hari yang kita kelola caranya gitu. Saya itu dikomplain orang, mau dimarahi orang ya biasa aja, mau dimarahi klien sampai itu nggak pernah hati saya terus waduh sedih aku gini-gini ya, adanya evaluasi aja gitu. Nah, sekali lagi belajar manajemen emosi itu artinya marah pada tempatnya, dengan waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, sedih, gembira, semua pada tempatnya.
Bu Ani marah yang tepat itu gimana? Saya itu nggak suka sama perilaku anak, tapi saya ingin kemarahan saya itu tidak akan meninggalkan luka pengasuhan. Nanti kalau ada yang tanya begitu, kita bahas di sesi interaktif ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, ayah bunda sekalian. Sekarang saya bicara tentang emosi anak-anak kita ya. Anak-anak kita ini usianya 7 tahun ke bawah, saya kategorikan namanya usia dini. Stimulasi emosi di usia dini, nanti judulnya begitu ya. Karena nanti kalau kita bicara ayah bunda, kalau nanti anaknya sudah 7 tahun ke atas, semua yang saya bicarakan ini sebeberapa sudah tidak relevan dengan usia 7 tahun. Artinya kita akan ganti strategi untuk pendidikan emosi. Bagaimana caranya tidak perlu saya bicarakan ya. Saya akan fokus pada putra-putri ayah bunda sekalian yang usianya sekarang 7 tahun ke bawah. Yang pertama, bahwa kita itu tidak punya kesadaran untuk memberikan pendidikan emosi dengan paripurna karena menganggap kecerdasan intelektual itu lebih penting gitu ya. Anak pintar itu nanti akan lebih cepat sukses. Kenyataannya ya, saya sudah banyak dapat anak-anak pintar tapi enggak punya teman. Pintar tapi susah bekerja sama, pintar tapi mogok sekolah, pintar tapi suka resign kerja. Nah, itu contoh kecerdasan intelektual yang prima, tidak diikuti kecerdasan emosi, akhirnya jadi begitu. Nah, anak-anak kita kalau di usia dini ini kurang stimulasi emosi, nanti di kemudian hari begitu. Saya urut ya. Kalau sekolah bisa sulit berteman. Itu kalau stimulasi emosi usia dininya kurang kalau pakai bahasa saya kurang tuntas ya. Emosinya nggak dituntaskan, kebutuhan emosinya nggak tuntas di usia dini, nanti waktu SD susah berteman. Jadi pembuli atau korban bully. Jadi tidak semangat belajar. Jadi nanti kalau sudah bekerja, kuliah, susah bekerja sama, susah berkelompok. Begitu ya. Nanti kalau bermasyarakat susah bergaul. Nanti kalau sudah menikah susah membangun hubungan dengan suami istri yang harmonis. Sampai segitu. Kalau stimulasi emosi ini kurang tuntas. Nah, kalau 7 tahun ke bawah targetnya anak happy. Ya. Nanti kalau ataupun kita marah supaya tidak membuat anak kita tidak happy, nanti ada strateginya. Saya bilang tadi ya, bukan berarti kita nggak boleh marah gitu ya, tapi marah ada cara. Tapi memang kalau usia dini ini, kenapa anak-anak harus banyak bermain, kenapa anak-anak harus diajak fun, kenapa akademik tidak boleh jadi target yang utama, karena kita bertujuan untuk memberikan stimulasi emosi bersifat happy gitu ya. Kan konon katanya, wah ini katanya riset ya, kalau anak kita ini emosi usia dini ini happy gitu ya, sinap-sinap gitu ya, jaringan-jaringan antar sel saraf akan berkembang dengan sangat optimal begitu ya. Perkembangan sarafnya akan matang, neurologis otaknya akan berkembang dengan maksimal, begitulah ya. Kalau anaknya happy gitu ya. Dan ini akan jadi fondasi untuk emosi berikutnya. Secara umum, anak-anak yang melo mudah sedih itu ya karena waktu kecilnya itu nggak happy. Saya pernah punya kasus yang paling mengenaskan soal ini. Saya pernah konseling anak usia 12 tahun, SMP kelas 1, hobi mencuri. Semua hasil curiannya itu untuk mentraktir teman. Jadi dia mencuri untuk dapat pemenuhan kebutuhan sosial diakui teman. Dia berharap membeli pertemanan itu ya. Kalau dia traktir teman, dia nanti akan dijadikan teman sama temannya. Dan karena uang sakunya tidak cukup, akhirnya dia mencuri untuk memenuhi kebutuhan mentraktir itu. Saya penasaran gitu loh. Sampai segitunya anak 12 tahun sudah ngerti, sudah punya kebutuhan untuk membeli teman. Ternyata karena dia tidak punya, sulit untuk berteman. Kenapa dia sulit berteman? Karena waktu kecil hidupnya nggak happy, gitu ya. Hidupnya mengenaskan sekali ya, bapak ibunya berpisah, ibunya itu menganggap dia anak anak
anak pembawa sial, begitu ya. Ayahnya juga nggak mau bertanggung jawab, gitu. Karena sekali 5 tahun pertama kehidupan. Sehingga anak ini kemudian emosinya jadi apa ya? Ada otak crime, ada otak kriminal yang berkembang di cara berpikirnya itu. Itu gara-gara dia nggak happy ya waktu kecil, karena dia diabaikan. Oke, saya lewat ini. Apa yang perlu kita lakukan supaya anak-anak kita jadi happy, supaya stimulasi emosi di 7 tahun ke bawah ini berjalan paripurna? Yang pertama dan utama adalah membangun ikatan. Ikatan itu bahasa Indonesia, kalau yang ngetren di media sosial itu namanya bonding. Nah, aku nggak ngebonding gitu ya. Aku belum punya bonding, lagi ngetren bonding. Boleh pakai istilah bonding. Kalau istilah psikologis lagi ada namanya istilah attachment. Sama gitu ya, sama. Attachment, ikatan, kedekatan, kelekatan, bonding. Kalau kita punya ikatan kuat ya, ayah punya ikatan dengan anak, ibu punya ikatan dengan anak, anak-anak itu akan aman dan nyaman. Yang ikatan ini yang akan jadi emosi dasar yang kuat untuk perkembangan emosi di kemudian hari. Kita tadi bercerita ada anak yang ikatannya, maksudnya anak ini merasa diabaikan, pastinya dia nggak punya ikatan atau bonding emosi positif dengan ibunya, jadi pencuri ya. Jadi dia otak crime-nya untuk mencuri jalan. Saya pernah dapat seram lagi, lebih mengenaskan lagi, ikatan dengan ibunya tidak terbentuk dengan kuat gitu ya. Malah ada saya catat riwayatnya itu waktu hamil ibunya itu nggak suka waktu kondisi dia. Aku tuh nggak suka hamil anak ini gitu ya. Bahkan sejak hamil itu sudah ada konflik batin. Ini anak kemudian berkembang kepribadian psikopat ketika dia usia kelas 5 SD itu berapa? 10 tahun. Penting sekali ya ikatan. Tapi kalau ikatannya baik, bondingnya bagus gitu ya, anak-anak itu akan akan wise, akan adaptif gitu ya emosinya di kemudian hari. Yang berikutnya, setelah kita punya ikatan itu kan dibangunnya dengan rasa ya, nggak kelihatan. Sekarang saya akan ngomong yang lebih spesifik. Ayo kita memainkan sentuhan fisik untuk stimulasi emosi anak. Gitu ya. Jadi sebetulnya cium-cium anak begitu ya, peluk-peluk anak. Kalau orang Malang kita mau keruntelan sama anak gitu ya. Sentuhan fisik yang dibutuhkan oleh anak begitu. Nah, ada sesuatu yang sangat istimewa ketika anak dipeluk dan dicinta oleh ibu dan ayah. Memang saya di buku tentang seksualitas mungkin ya ada spesifik sih, ada sentuhan fisik yang tidak boleh antara orang tua dan anak, memang kita hindari, yaitu sentuhan-sentuhan yang bisa terasosiasi dengan sentuhan seksual. Misalnya kan ada kajian begini, tidak boleh cium bibir walaupun itu ayah dengan anaknya, ibu dengan anaknya gitu ya. Kalau mohon maaf ya, kalau lihat vlog-vlognya artis gitu ya, reels IG gitu, tuh mama cium anak cowoknya di bibir gitu, kayak biasa aja gitu. Nah, kalau secara seksualitas itu memang tidak disarankan. Kalau cium yang lain bolehlah, cium kening itu malah ada hadisnya ya. Cium ubun-ubun itu juga penting. Cium pipi silakan gitu ya. Cium tangan ya, Rasulullah itu mencium tangan anak-anak bayi itu yang sunnah-sunnah begitu, ayo kita. Tapi kalau ciumannya di bibir di area privat, itu tidak boleh. Harus dihindari untuk kesehatan seksualitas anak di masa depan. Oke, saya ngomong sentuhan fisik. Kemudian, wabil khusus anak-anak ini karena kosakata dalam menyampaikan perasaan
itu belum sangat luas, kita butuh memahami bahasa tubuh anak-anak kita, gitu ya. Anak-anak itu kan nangis itu bisa macam, kalau bunda yang sangat peka pasti bilang, kok nangis anaknya kenapa? Biasa lagi ngambek gitu. Ya, waktu lain, anaknya nangis kenapa? Dia marah. Tadi barangnya diambil sama adiknya. Kapan lagi nangis? Dia nangis. Kenapa kok nangis? Iya, dia lagi sedih soalnya papahnya belum pulang 2 minggu ini. Bisa kecewa, bisa marah, bisa sedih, benar sama-sama nangis. Kita harus pahami itu dan konteks emosinya harus kita hubungkan supaya kita memahami emosi anak, ekspresi wajahnya. Kalau kita detail, insya Allah ini bisa ya, bisa. Kalau ada yang mau sharing di kolom chat, boleh deh. Bu Ani, anak saya itu kalau dia duduk di pojokan, berarti sebenarnya dia lagi kecewa. Bu Ani, anak saya itu kalau di mobil, ini berarti ini. Ini kalau anak saya nggak mau makan, itu artinya emosinya begini. Nah, yuk, kalau ada yang mau cerita, boleh ya. Dan ketika kita mulai memahami bahasa tubuh anak ini, anak-anak pun nanti akan belajar mememori bahasa tubuh kita. Kalau jadi saya itu ingat ya, waktu saya itu masih kecil saya ingat ya, ada kalimat begini, pokoknya kalau nama saya sudah disebut lengkap sama ibu saya, itu berarti saya ini sudah kelewatan. Jadi misalnya gini, kalau manggil saya Ani gitu, itu beda kalau nanti manggilnya Ani, gitu ya. Nanti beda lagi kalau Ani Kristina. Itu berarti artinya beda lagi. Nah, itu anak-anak akan mempelajari pola itu gitu ya. Nada suara kita, cara kita ngomong itu yang itu Ani dan Ani Kristina itu merepresentasikan emosi yang berbeda. Anak-anak mempelajari emosi kita juga harus mempelajari emosi anak-anak begitu ya. Cara menatap, cara mentuh dan macam-macam ya. Pokoknya yang kadang-kadang memang tidak semua emosi itu terkatakan secara kan nggak mungkin kita ngomong ibu marah sama kamu gitu ya. Ibu kecewa sama kamu kan. Ibu marah itu cukup, itu kan cukup ya mewakili ekspresi marah gitu. Nah, ini ayo kita pelajari dan kalau ada yang kurang tepat, ya kita perbaiki bersama-sama. Makanya kalau sendiri benar-benar nggak bisa deh ya. Harus bersama pasangan, harus bersama ayah dan ibu sehingga kalau ayah emosinya kurang tepat, ibu yang mengingatkan. Kalau ibu emosinya kurang tepat, ayah yang mengingatkan. Kalau nggak saling mengingatkan, biasanya lost nanti semua. Berikutnya, nah, aktivitas sosialisasi meningkatkan keterampilan emosi anak. Maka dari itu, kalau zaman dulu mungkin selesai ya. Zaman dulu itu orang tua melepas anak keluar rumah walaupun umur 3-4 tahun itu biasa. Paling anak-anak main kelereng, main ini. Di zaman kita ini mungkin ya, apalagi yang tinggal di perumahan-perumahan atau tinggal rumahnya di pinggir jalan atau yang tinggal mohon maaf di kampung-kampung yang tingkat dinamika pergaulannya meresahkan, itu kita melepas anak ke lingkungan itu kan nggak mudah gitu ya. Ada beban emosi, ada beban kekhawatiran gitu ya. Nah, padahal kalau anak kurang sosialisasi, ya emosinya nggak berkembang. Nah, model-model Anafi itu ya, yang kalau Bapak Ibu dua-duanya bekerja, ketika sosialisasi ini akan meningkatkan keterampilan emosi anak dan anak ditaruh di daycare, sebetulnya ini menjadi sebuah komunitas yang sangat memberikan stimulasi emosi yang baik gitu ya, sangat stimulatif. Saya pernah sekali main ke Anafi ya, yang lantai berapa yang los itu Ustaz? Lantai 2, Bu. Di situ ada perusutan, terus kemudian alasnya itu los, anak bisa lari ke sana kemari, bisa saling menggoda antar teman, bisa main
apa dan segala macam gitu ya. Ketika mereka bertemu dengan banyak teman di situ ya, itulah situasi yang paling stimulatif untuk emosi. Lantai 2 itu gitu ya. Kalau saya naik ke lantai berikutnya kan sudah banyak sentra-sentra gitu ya. Itu untuk kita stimulasi kognitif gitu ya. Tapi kalau kalau emosi anak, kesehatan emosi anak itu bentuknya ya di lantai 2 itu gitu ya. Ketika anak-anak bisa bermain bebas di situ. Nah, makanya saya itu kalau toh pun ada anak-anak berkebutuhan khusus ya, anak terlambat bicara, anak ADHD, anak autis, saya juga menangani anak-anak ABK, menangani terapi ABK. Kalau kadang-kadang orang tua kan nanya, Bu Ani, anak saya kan ABK. Kalau saya sekolah kan gimana Bu Ani? Satu, Ibu Natania dulu, niatnya sekolah apa? Kalau niatan nyekolahin anak ABK itu supaya anaknya jadi normal, ya memang bukan solusi. Kalau anak ABK mau diterapi, ya diterapi one on one gitu ya, satu guru satu terapis, namanya terapi di ruang-ruang terapi. Kalau mau mengejar keterlambatan perkembangan. Tapi kalau mau memberikan stimulasi emosi, oh why not gitu ya. Jadi paling enggak anak ABK itu tetap dapat stimulasi sosial emosi dengan bertemu bersama teman, walaupun secara keterlambatan perkembangannya nggak bisa dikejar dengan itu, gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan stimulasi emosi supaya keterampilan sosialnya nanti di masa depan juga berkembang. Dan yang ketiga ya nanti ada banyak dinamika, apakah sekolah berkenan, diberi anak ABK, apakah sekolah ini menerima anak-anak yang terlambat, nah itu faktor yang lain. Tapi semua orang tua yang anaknya ada terlambat menyekolahkan anak, memberikan anak komunitas sosial, itu jangan berharap terus anaknya yang ABK jadi kemudian dengan sendirinya akan selesai. Anakku yang terlambat bicara dengan sendirinya lancar berbicara, kalau ketemu sosial nggak bisa. Harus ada treatment khusus secara individual gitu ya. Tapi memberikan keterampilan sosial seperti suasana daycare atau tempat penitipan anak gitu atau sekolah gitu secara umum akan sangat bermanfaat untuk perkembangan emosinya di masa depan. Saya masih ada waktu untuk cerita-cerita ini, nggak apa-apa ya? Masih ada, Bu. Oke, baik, saya lanjut dulu. Ini adalah kekhasan emosi anak-anak 7 tahun ke bawah. Sekali lagi 7 tahun ke bawah, ini nanti tidak berlaku di 7 tahun ke atas. Yang ini secara khusus namanya periode egosentrisme. Anak-anak itu maunya sendiri, akunya banyak, ya, mainannya dipinjam nggak boleh, temennya punya mainan sedikit pengen direbut, gitu ya, akunya tinggi gitu. Kalau pakai pendekatan fitrah based education, ini namanya istilahnya fitrah individualitas. Nanti fitrah satunya namanya fitrah sosialitas, itu akan digembleng di usia 7 tahun ke atas. Bagi saya dengan konsep ini, anak usia 7 tahun ke bawah mau egois, boleh. Nah, gitu ya. Boleh gitu ya. Jadi kalau anak punya barang, punya makanan, nggak mau berbagi, umurnya masih 3-4 tahun, boleh. Jangan dipaksa untuk berbagi. Ada anak, ada kakak, umurnya 5 tahun. Adiknya umur 2 tahun. Kakaknya itu punya, itu adalah punya barangnya. Adiknya ngerebut, terus ibu bilang, kakak ngalah dong sama adik. Kakak sayang dong sama adik, kasih itu punyamu ke adik. Nah ini yang nggak sehat buat si kakak gitu ya. Ya kakak akan kehilangan periode egosentrismenya. Kalau kakak usianya 7 tahun ke atas, 7 tahun lah, boleh dibegitukan, disuruh mengalah adik-adik supaya empatinya berkembang, nah sosialnya berkembang. Tapi kalau masih umur 5 tahun, 4 tahun, apalagi yang 3 tahun terus punya adik disuruh ngalah terus sama adik, mereka akan kehilangan periode pemuasan egosentrisme. Yang kalau ini tidak tumbuh baik, nanti ketika besar nggak pede, ya, cenderung jadi korban bullying, lemah dalam intimidasi, nggak bisa ngelawan kalau disakiti orang, kan lebih bahaya, begitu ya. Maka memang anak-anak
usia ini masih dibolehkan untuk apa ya, ada periode egois yang dalam batas wajar gitu ya. Enggak wajarnya itu egoisnya itu kalau apa ya, kalau sangat amoral gitu ya. Misalnya apa namanya, egoisnya itu sampai menyakiti, sampai agresi, sampai menusukkan benda. Nah, itu kita harus, intinya kalau selama itu tidak mengancam nyawa gitu ya, tidak mengganggu ketertiban secara global begitu ya, nggak mengganggu orang banyak terlalu atau merusak dirinya sendiri, anak-anak ini diberi kesempatan untuk memenuhi kebutuhan egosentrismenya. Ini yang akan karakter emosi anak usia dini yang mungkin Bapak Ibu kadang-kadang senang, tapi kadang-kadang juga sebel gitu ya. Kenapa? Karena anak-anak kita akan meniru apapun yang tersaji di lingkungan. Sering kan dapat Bu Ani, anak saya itu manis kalau di rumah, saya nggak pernah ngajarin anak-anak. Masa pergi keluar ke tetangga sekali aja itu marahnya, ampun-ampun. Omongannya saya nggak suka ngomong joroknya, ngomong kotornya. Karena anak-anak memang peniru yang sangat luar biasa, begitu ya. Nah, tapi saya meyakini ya, sekuat-kuatnya pengaruh dari luar rumah, Bapak dan Ibu akan tetap jadi figur yang paling utama gitu ya, untuk memodel emosinya. Jadi kalau sebetulnya Bapak dan Ibu dalam kondisi yang baik, tidak terlampau perlu khawatir anaknya akan apa ya, hal-hal yang jelek di luar itu akan sesaat aja gitu ya. Kalau kita bisa jadi pemberi pesona ya, penebar pesona paling wow bagi anak-anak. Nanti yang ditiru ya orang tuanya. Nah, orang tuanya jangan sampai nggak bisa ditiru gitu ya. Kita nggak pengen anak emosian, tapi Bapak kalau marah los. Nah, kan susah nanti. Nah, ini juga penting ya. Apa konon katanya ada lagunya ini. Taman yang paling indah hanya taman kami gitu ya. Jadi kalau memang anak-anak ini usia, namanya juga taman kanak-kanak gitu ya. Isinya adalah tempat bermain, berteman banyak, itulah taman kami, taman kanak-kanak. Ini waktunya anak-anak bermain. Karena permainan akan jadi media untuk memberikan perhatian kita, dan juga kita mau memberi teladan soal emosi itu juga bisa lewat permainan, gitu ya. Kalau anak main sama teman, sama orang tua, pokoknya mainnya main bareng, ada skill interaksi sosial yang terbentuk. Kalau mainnya main pura-pura, bisa pakai boneka, main peran mikro, atau kita yang berpura-pura, main peran makro, itu akan memfasilitasi gagasan banyak hal tentang membangun persepsi gitu ya. Saya itu pernah lucu dapat kiriman reels IG anak-anak TK itu lagi main peran naik bus gitu ya. Jadi anak-anak satu naik bus, ada lagi nanti yang pura-pura jadi kakek-kakek pakai tongkat masuk naik bus. Kalau kakek-kakek naik tongkat, yang masih muda berdiri, apa kakeknya disuruh duduk. Nanti ada apa namanya, anak kecil pura-pura jadi ibu hamil masuk naik bus, terus kemudian temannya memberikan tempat buat ibu hamil. Bagus sekali, lucu gitu ya. Tapi ini akan membangun persepsi emosi empati yang luar biasa di masa depan. Ini saya menganggap ini penting dan rasa khawatir sekaligus karena kita banyak miss di sini ya. Anak-anak yang tontonan YouTube-nya bahasa Inggris, saya khawatir soal emosinya. Mungkin anak-anak jadi cacisus berbahasa Inggris ya. Tapi kalau anak-anak itu tidak menghayati bahasa ibu, bahasa asli, kalau kita orang Indonesia ya bahasa Indonesia dengan baik, itu nanti perkembangan emosinya akan swing gitu loh ya. Risetnya begitu. Oke, saya lewati. Masih banyak soalnya.
Sekarang karena Anafi ini dari bayi ya sampai usia 6 tahun, saya bagi-bagi begini. Ini contoh hal-hal sederhana yang bisa kita jadikan panduan kalau kita mau memberi stimulasi emosi yang positif pada anak. 6 tahun ke bawah banyak melakukan kontak mata dengan anak, banyak ngajak ngobrol walaupun kesannya kita akan ngobrol sendiri karena anak-anak belum bisa jawab ya, banyak tersenyum, banyak memeluk. Beri ASI. Aduh, saya ngomong ASI. Saya tidak bermaksud untuk menyindir ya, tapi risetnya sudah terhitung anak-anak yang dapat ASI yang cukup, lebih dari cukup, berpeluang punya dinamika emosi yang lebih positif begitu ya. Anak-anak yang mungkin ASI-nya kurang cukup ya harus orang tua harus berjuang menstimulasi anak dengan cara yang lain yang lebih kuat gitu ya, sebagai pengganti ketidak terbentuknya fondasi emosi yang baik ketika anak bisa dapat ASI full. Saya kemarin sebulan yang lalu konseling sebuah keluarga, seorang ibu anaknya ada 4, dia cerita ya, dia itu punya masalah setiap kali habis melahirkan tidak pernah bisa keluar ASI gitu ya. Akhirnya dia dia berikan yang bukan ASI kan. Nah, anaknya 4 itu yang 2 jadi agak agresif, yang 2 itu jadi melo banget gitu ya. Beberapa memang harus menjalani treatment emosi yang serius gitu ya. Yang terakhir saya dampingi itu cowok tapi melo banget gitu ya. Melonya kayak perempuan banget begitu ya. Kan sedih gitu ya. Waktu saya nyeletuk gitu ya, Ibu maaf, anak ini kan melo banget ya Bu ya. Dulu waktu bayi sempat minum ASI berapa lama Bu gitu. Ibunya langsung menangis deras air matanya, oh enggak sempat, enggak dapat sama sekali Ustazah. Apa itu ada pengaruhnya ya soal ASI itu? Iya Bu, secara riset memang ada. Tapi kalau memanglah sudah terlanjur memang enggak ada ASI sama sekali, ayo kita stimulasi dengan cara yang lain. Nah, cara yang lain yang ini tadi ya, kontak mata harus banyak perhatian, banyak tersenyum, banyak memeluk gitu ya. Ada anak berbicara dengan orang lain itu misalnya ada saya itu paling suka datang ke rumah sahabat saya namanya Ika, itu anaknya ada 6 atau berapa gitu ya. Saya tuh setiap kali datang ke sana itu, Mas, anaknya bahkan yang masih bayi pun teman saya, sahabat saya itu selalu mengocehkan begini, halo Azam, itu loh Tante Ani datang gitu loh. Tante Ani lagi pakai baju warna merah, cantik sekali Tante Ani. Wah, sudah ngoceh-ngoceh gitu. Lihat nih Tante Ani bawa brownies loh Azam. Azam kapan-kapan nanti kalau sudah besar mau ya makan brownies. Oh, ngoceh sekali. Nah, ini adalah keterampilan emosi yang akan menyehatkan anak model seperti ini. Oke, mengajak anak untuk tertawa, goda anak. Bapak Ibu pernah goda bayi-bayi ya? Jadi misalnya, gitu ya, towel pipinya, gitu ya. Ternyata itu sehat loh untuk emosinya di masa depan gitu. Kalau kalau nggak ada suasana atau bayi-bayi yang nggak pernah digoda itu kelihatan nanti kalau besar emosinya akan kaku. Saya lanjutkan, nanti kalau sudah 7-12 tahun, ini mengenalkan perasaan berhasil. Jadi tepuk tangan itu sangat efektif ya, untuk anak usia 6-12 tahun. Misalnya anak berhasil mengambil benda, meraih benda yang kita ambil. Dia berhasil mengambil, oke. Hal-hal ini ya, perasaan-perasaan berhasil ini akan penting buat anak 7-12. Kemudian 7-12 ini juga bayi-bayi boleh dijajarkan main-main bareng-bareng, sehat untuk emosinya. Mulai membuat kegiatan fisik yang terjadwal gitu ya. Kalau jam biologis atau kalau pakai istilah lain di buku saya itu ritme sirkadiannya sudah terbentuk di rentang 7-12 tahun, nanti emosinya nggak gampang swing ketika sudah besar gitu. Kemudian 13-24 berarti 1-2 tahun mengenalkan kebiasaan menyapa, mengucap salam dan tersenyum, mendampingi anak yang ketakutan. Nah, ini ya, anak-anak akan mulai takut dengan hal-hal yang aneh. Nah, kita harus membantu anak-anak untuk mengatasi itu.
Kemudian 2-3 tahun melakukan komunikasi yang bersifat menjelaskan, mengenalkan sopan santun, membantu anak untuk merasa berharga dan mengatasi rasa malu kalau enggak berhasil. Ada yang lain lagi? Membantu anak mengatasi konflik sosial seperti rebutan mainan, begitu ya, kecewa karena enggak diajak main. Nah, ini harus kita dampingi sejak 3 tahun ke atas. Melatih anak untuk menyampaikan perasaan dengan lisan, ini gampang sebenarnya caranya. Misalnya anak itu lagi ngambek, apa itu gini, terus apa namanya? Kakak lagi marah, tak? Kakak lagi kecewa, tak? Nah, kita belajar menamai perasaan dengan anak di level-level ini. Bacakan buku efektif juga. Oh, ini penutup. Stimulasi emosi memiliki tujuan jangka panjang agar anak memiliki kemandirian emosional dalam menghadapi realita, kejutan, tantangan gitu ya, ujian hidup. Kita dengar ada orang gara-gara apa namanya ketahuan selingkuh terus membanting istrinya. Kita dengar berita ada orang apa namanya bermasalah dengan kuliah PPDS-nya terus bunuh diri gitu ya. Kita dengar macam-macam lah ya. Saya kemarin barusan aja minggu kemarin menangani anak-anak yang diskorsing dari pesantren karena ketahuan melakukan aktivitas homoseksual. Itu ketika saya gali ke belakang, Masya Allah, itu juga karena ini, gitu ya, ada masalah-masalah emosi di waktu anak-anak yang nggak paripurna, nggak tuntas, sehingga kemudian mereka terjebak ke situ, gitu ya. Saya adalah pihak yang mengatakan pesantren bukan pemicu anak-anak menjadi homoseksualitas, tapi bibit masalah itu sudah dibawa sejak sebelum masuk pesantren, kemudian ketemu situasi-situasi yang penuh kejutan, penuh tantangan, gitu ya. Namanya juga pesantren itu juga nggak mungkin isinya orang baik aja gitu. Atau ketemu yang apa namanya yang berbeda-berbeda itu nggak sanggup, akhirnya terjebak kepada hal-hal yang tidak baik. Baik. Oh ya habis ya. Terima kasih. Kita bisa lanjutkan interaktif ya, insya Allah. Terima kasih Bu Ani. Karyanya kok cuma sedikit disepil Bu. Ya. Oke, saya tampilkan lah biar kelihatan. Oke, boleh disepil Bu. Barangkali ada ayah bunda yang berkenan apa? Oh, ternyata ini bukunya Bu Ani toh gitu. Oke, nah. Oh, Masya Allah, katanya banyak sekali ya ayah bunda. Jadi memang langsung pada permasalahan anak gitu. Di tuntas motorik itu kami tahu Bu, ternyata aduh anak ini kok gampang jatuh ya. Ternyata kita asesmen orang tuanya melewati fase merangkak. Kayak gitu-gitu kita tahu akhirnya kan. Terus anak ini megang pensilnya kok gini ya. Kita tahu ternyata melevasi waktu yang lain. Ternyata banyak sekali. Dan memang Masya Allah luar biasa buku-buku beliau menjadikan bekal kan juga di sekolah dalam mendampingi anak-anak. Ini memang temanya luar biasa ya Bu. Jadi keingat kemarin saya japri Bu Ani ya. Bu, set emosi emak gitu. Dan ternyata memang ayah bunda membutuhkan itu ternyata. Nah ini di kolom chat juga sudah banyak sekali Bu yang bertanya. Memang lagi apa namanya terutama yang egosentris ini memang luar biasa menjadi bukan pemicu menjadi tema alasan kayak kesetresan emak kayaknya di rumah. Kenapa sih kok seperti ini gitu. Di fase-fase ini kadang-kadang nggak fase bingung untuk memahami anak gitu. Bu Ani pernah ke sekolah yang ini ya, yang kita pas lomba itu ya Bu Ani ya, di lantai 2 ya? Ya, lomba Agustusan. Oh iya, pas kos sadarnya yang lomba ya Bu. Jadi memang lantai 2 itu ruangannya deker Bu, di tempat teman-teman itu bermain bebas. Bahkan bermain terkadang itu rebut-rebutan ya di situ Bu, terjadi rebut-rebutan di situ. Rebutan mau seluncuran ya di situ itu Bu, Masya Allah. Ini mau langsung tanya jawab ya.
Ya, siap. Boleh tanya jawab langsung. Ini banyak sekali yang bertanya nih. Dari yang pertama, bentar saya cari. Ini dari beberapa ada yang ini yang share pengalamannya untuk memahami bahasa tubuh anak, ada yang dari Kemarin. Anak saya kalau saya selesai marah-marah selalu ditanya, Bunda senang? Gitu ya harusnya. Mungkin maksudnya Bunda apa sudah selesai marah-marah? Oh ya gitu. Ya Allah. Itu ya anak-anak itu ya. Sampai gitu ya anak-anaknya sampai paham kalau bundanya habis marah-marah sampai di follow up ya Bu ya. Mana yang follow up jadinya? Ada yang raise hand ini Ustazah Vivi. Oke, bentar. Kita dahulukan yang chat dulu apa yang raise hand dulu ya? Oh terserah, monggo ikut moderator saya. Ya dulu aja nanti saya persilakan yang raise hand karena ini yang di chat juga kalau masih banyak. Bentar. Sebentar. Ini beberapa di paparan ini. Oh ini, langsung ke Mama Lina. Bunda Ani, bagaimana cara kami lebih mudah dalam memahami emosi anak kami? Karena misal ketika kami mempunyai anak lebih dari satu, kan mereka memiliki model dan karakter yang berbeda-beda. Begitu, Bu. Baik. Boleh langsung, boleh. Baik, terima kasih. Betul sekali bahwa walaupun berasal dari orang tua yang sama, ayah dan ibu yang sama, ternyata kemudian anak-anak ini akan menunjukkan pola-pola emosi yang berbeda. Tentunya karena riwayat-riwayat yang berbeda. Yang pertama begini, kalau kita mau tahu perbedaan emosi anak ini satu, coba kita amati ketika anak-anak itu sedang senang, gitu ya. Ketika si kakak senang, ekspresinya bagaimana? Ketika si adik senang, ekspresinya bagaimana? Dari situ kita akan punya pola. Oh, anak nomor satu itu moodnya baik kalau dia boleh main sama temennya. Anak kedua moodnya baik kalau dia itu tak peluk. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kita kan punya apa ya? Punya bahasa tubuh yang berbeda-beda untuk mendapatkan kenyamanan perasaan. Kalau pakai istilah yang lagi ngetren itu love language atau bahasa cinta. Misal, kalau kakak yang pertama itu kalau kita mau buat dia senang dengan sentuhan fisik. Tapi kalau kakak adik ya, anak kita yang kedua itu ternyata bahasa cintanya itu adalah ditemenin main. Nah, itu cara kita mengenali anak adalah dengan mengetahui bagaimana mereka akan senang. Ya. Bagaimana seseorang anak bisa senang. Yang kedua, deteksi emosinya itu ketika anak marah. Dua itu aja ya, dua kutub. Kalau anak yang pertama, dia itu akan marah jika sebabnya apa? Dua, dia itu bisa waktu marah itu ekspresinya akan begini. Jadi anak pertama itu akan marah kalau dia itu nggak dituruti keinginannya. Beda kalau anak yang kedua itu marahnya kalau dia itu bukan masalah dia minta apa, tapi kalau dia itu nggak bahasa orang Malang itu nggak direket, nggak diperhatikan. Nah, kita harus tahu penyebab-penyebab kemarahan anak-anak kita sehingga kemudian nanti kita bisa memainkan itu. Bukan berarti lagi bukan anak itu nggak boleh marah ya. Saya itu dengan sengaja loh kadang-kadang tuh bikin anak itu marah supaya apa? Supaya dia berlatih untuk menyampaikan marah dengan benar. Gitu. Nah, kemudian adalah kita mengenali anak itu marahnya gimana. Nah, kalau kita bisa mengenali pola-pola itu, kita akan duduk bersama pasangan kita, kemudian kita akan sampaikan. Saya akan senang sekali kalau Bapak dan Ibu, ayah bunda di sini bisa punya pembagian tugas. Yang paling umum ya, ibu itu adalah peredam kemarahan anak-anak. Tapi kalau ayah itu yang bagian pemberi aturan, pemberi ultimatum, penyampai nasihat, penyampai ketegasan, ayah. Tapi kalau anak lagi marah yang meluk, yang istilahnya iya, bunda ngerti. Nah, itu bagian. Nah, kalau kita bisa mengenali situasi itu dan ada
pembagian tugas antara ayah dan bunda, bagaimana cara merespon emosi anak, saya yakin ini emosi anak akan tetap dinamis ya, tetap ada marahnya, sedihnya, ngambeknya, tapi kita bisa mengelola emosi itu dengan tidak meninggalkan tidak meninggalkan luka yang terlalu dalam buat anak. Itu Ustazah Vivi saya kira. Baik Ibu. Jadi memang kita harus pintar-pintar untuk mengobservasi bagaimana anak kita gitu ya Bu. Ini ternyata ada yang terlewat nih ya dari Bunda Oki. Jadi Mbak Zahra, apa mungkin saat ini sedang mengalami fitrah individualitas ya Bu Ani, terutama kalau memilih baju harus sesuai dengan yang dia mau, sesuai dengan stylenya sendiri. Kalau baju sudah tidak sesuai dengan yang dia mau, biasanya tantrum, nangis, dan guling-guling. Bu Ani mau bertanya, kalau anak ketika marah suka melempar barang, seharusnya bagaimana? Begitu Bu. Ya, kalau hanya levelnya milih baju, saya pikir selama bukan seragam sekolah gitu, saya nggak tahu di Anafi ada seragamnya nggak sih? Anak-anak boleh pakai baju bebas? Ada seragamnya Bu, tapi ya kadang-kala ya memang kita membebaskan untuk biasanya anak yang adaptasi sih. Adaptasi itu kan nggak mau pakai ini, nggak mau pakai itu gitu. Jadi nggak apa-apa. Gitu. Ada masalah ya, ada masalah gitu. Diberi kesempatan adaptasi. Okay. Kalau anak-anak usia apalagi masih 5 tahun ke bawah itu suka-suka banget pakai bajunya sendiri, izinkanlah ya, karena itu adalah fitrah individualitasnya sedang butuh pemenuhan gitu ya. Jangan kita yang memaksakan dia pakai baju apa. Tapi kalau urusan ini ya agresi ini namanya agresi properti. Jadi gini Bunda, orang itu akan mengeluarkan kekerasan dalam tanda petik dengan beberapa level. Jadi ada orang marah itu pakai agresi verbal, ngomongnya nggak bagus. Ada orang kalau marah itu dengan agresi properti, rusak barang. Ada anak nanti agresi auto agresi, menyakiti diri sendiri kalau marah. Kemudian yang keempat ada namanya agresi fisik. Kalau anak marah dia menyerang orang gitu ya. Nah, buat saya kalau agresinya masih verbal, kita itu bisa dengan komunikasi. Artinya sebentar sayang, tenang, ini dipeluk apa. Tapi kalau agresinya sudah properti, anak-anak sudah melempar barang, itu maka kita harus ada ada aksi fisik. Bukan kita mukul ya, kita bukan mukul ya. Bukannya kalau ada anak lempar barang terus kita pukul, bukan. Aksi fisik yang saya maksud adalah kita pegang tangannya, ya, kita hentikan tindakan melempar barang itu. Jangan lagi mengingatkan anak yang sudah agresi properti dengan mulut, sudah nggak ngefek. Karena kalau agresinya verbal dengan mulut, kita ingatkan dengan lisan. Tapi kalau agresinya sudah dengan properti, sudah nggak pakai mulut, sudah kita sudah berhenti ngomong, kita langsung pegang anak, pegang tangannya, lepaskan barang-barang yang dilempar, terus kemudian bawa pindah berjarak beberapa meter. Biasanya kan dia melempar ke kakaknya yang lagi dia ambeki ya gitu ya. Atau dia melempar-lempar barang di tempat gitu ya. Lepas semua barang yang dia lempar, pegang. Kalau tidak cukup berat ya boleh digendong, bawa ke kamar. Jadi ada movement gitu ya. Ada perpindahan fisik dari tempat dia melempar barang. Kita akan meredakan emosinya. Kalau tadi marah lempar barangnya sambil sambil berdiri, kita ajak ke kamar, didudukkan. Kan kalau orang marah, didudukkan. Kalau dia duduk, ya misalnya duduk di depan TV, lempar-lempar atau banting-bantingi barang, dia kan dalam kondisi duduk. Diangkat, dibawa ke kamar, ditidurkan. Ya, kalau bahasa orang Malang sambil dikerekep atau bahasa dikelonin gitu ya. Nah, itu cara waktu dia marah. Nah, supaya dia nggak mengulangi itu gimana? Jangan ketika dia marah langsung kita ngomong ada nggak boleh lempar-lempar barang, jangan gini nggak boleh. Memang orang lagi marah itu pintu logikanya sedang ketutup, botolnya tutup. Jadi jangan pernah menasihati anak yang lagi agresi, baik agresi verbal, mau agresi properti atau agresi tadi ya nyakiti dirinya sendiri gitu ya, gini-gini ya.
gini-gini, itu kan namanya autoagresi gitu ya, dia pukul-pukul ininya. Atau dia lagi habis pukul abangnya, wah, wah gitu ya. Ah, itu kita nggak bisa pakai mulut sudah ya. Menasehati, mengingatkan, apalagi membuat kesepakatan. Adek kalau mukul kakak sekali lagi nanti kayak gini loh. Kakak kalau mukul adek nanti gundang kamu loh ya, nggak boleh main. Nggak ngefek ya. Jangan pernah mengambil nasihat itu ketika anak marah. Jadi caranya apa? Ya ditenangkan aja, dikerekam. Ya, dipeluk, dijauhkan dari sumber yang membuat emosi. Nanti kalau sudah tenang, atau paling efektif itu waktu malam sebelum menidurkan, nah baru kita. Tadi siang adik itu nangis, guling-guling. Bunda sedih sekali kalau adik itu nangis sambil guling-guling. Apa tadi, minta es krim ya? Aduh, kan udah tahu es krim bikin batuk. Bunda itu nggak suka, Bunda sedih kalau adik batuk. Jelaskan nanti penjelasan logikanya ketika sudah tenang atau sebelum tidur. Mudah-mudahan itu akan sedikit mengurangi frekuensi tantrum. Nggak langsung hilang, tapi minimal mudah-mudahan berkurang. Terima kasih Bunda Ustazah Vivi. Oke, terima kasih Bu Ani. Masya Allah, sangat jelas sekali ya penjelasan dari Bu Ani. Ilmu untuk semuanya, ilmu untuk ayah bunda yang nggak bertanya juga gitu. Mungkin barangkali ketika yang lempar-lempar, anak-anak lempar itu sudah panik duluan gitu kan Bu. Aduh, kok sampai lempar-lempar gitu. Nah ternyata itu adalah tipsnya. Jadi dipindahkan anaknya. Baik, selanjutnya semakin banyak ini pertanyaannya ternyata ya Bu. Sebentar, ini saya bacakan lagi dari siapa ini ya? Bentar. Langsung saya bacakan. Izin bertanya Ustazah terkait egosentris anak usia dini tadi, bagaimana seharusnya kita sebagai orang tua bersikap pada dua anak balita. Kita bila mana berebut mainan dan yang lainnya supaya terpenuhi fitrah egosentrisnya. Karena jujur anak pertama kami sepertinya sudah tidak terpenuhi sikap egosentrisnya tersebut ketika balita. Apa mungkin salah satunya karena harus sering kami minta mengalah pada adiknya, sehingga ketika di sekolah sering merasa terintimidasi oleh temannya. Gitu. Tapi dia tidak bisa menghadapi dengan benar-benar tegas karena lebih banyak takut pada temannya. Ini muncul di kelas saya, Ibu nih. Kelas saya kebetulan saya lagi di kelas 3-4 tahun gitu. Jadi lagi booming-boomingnya rebutan gitu. Kadang bukan rebutan barang, rebutan teman. Iya, rebutan teman. Aku mau duduk sama Fatih. Aku pokoknya mau duduk sama Fatih. Sampai temennya ngapain, dia mau temennya mau ambil barang sendok warna merah gitu. Semua mau ini mau juga sendok warna merah. Kadang-kala yang sampai yang direbutkan itu sampai bingung, sampai bingung gitu. Ya, baik, monggo Bu Ani. Baik, terima kasih. Mengatasi fenomena rebutan itu kalau barangnya adalah barang milik umum gitu ya. Jadi kalau ini kan barangnya Anafi ya kalau di sekolah, nah gitu ya. Itu ya kalau kayak sendok atau piring kayaknya semua pasti punya dapat jatah gitu ya. Punya. Tapi kalau barangnya cuma 1 atau 2 terus yang pengen itu ada 7, tentunya kita akan mengenalkan konsep bergantian, bergiliran. Dan benar-benar sekarang waktunya Fatih. Ayo Fatih main. Sudah ya Fatih, diambil terus ini. Jadi semua pernah mengalami kecewa, semua pernah mengalami menunggu dengan konsep bergantian. Kalau barangnya milik milik sekolah atau milik bersama. Tapi mohon maaf kalau barangnya itu punyanya sendiri, temannya pengen punya barang temannya, itu yang nggak boleh. Itu yang akan merusak fitrah itu yang akan merusak fitrah individualitas anak yang punya barang. Jadi prinsipnya adalah barang ini punya siapa, itu yang harus diizinkan untuk tidak mengalah atau tidak berbagi. Anak boleh tidak mau berbagi, boleh tidak mau mengalah untuk sesuatu yang memang sudah jadi haknya. Sehingga tadi ya, fitrah individualitasnya
tetap dapat ruang begitu. Bu Ani, kalau anak saya tadi apa sudah terlanjur dulunya sudah terlanjur, sudah terlalu sering mengalah, sekarang jadi nggak tegas kalau diintimidasi temannya, terus gimana? Gitu ya. Saya kalau anak ini kan apa namanya perubahan kepribadian itu kan butuh waktunya lama ya. Kita nggak mungkin cari nasihat, anaknya dinasehati dibuat kamu harus berani melawan temanmu yang intimidatif gini. Kita nggak bisa menasehati sekali terus kemudian akan apa besoknya pasti berubah, nggak bisa gitu ya. Tapi kita harus melakukannya secara bertahap. Nah, tahapan untuk anak-anak yang sudah terlanjur fitrah individualitasnya pernah kelewat dan sekarang sudah terlanjur gampang diintimidasi teman, gimana? Satu, ayo kita ajari anak kita berteman, bersahabat dengan anak yang baik saja dulu. Jadi konsep pilih teman harus kita terapkan, paham nggih? Kan soalnya konsep sosial, keterampilan sosial yang bagus itu kan masih harus punya banyak teman, nggak boleh pilih-pilih teman, gitu ya. Ayo apa namanya semua kita jadikan teman. Nah, untuk kasus yang seperti ini, tolong dalam jangka pendek ya 6 bulan lah, 6 bulan 1 tahun itu anak-anak itu kita ajari untuk di circle yang teman-teman baik, gitu ya. Minimal dia punya teman, sahabat, teman makan di kantin, teman main, teman nunggu, teman ngobrol, 2-3 teman. Supaya dia merasa punya teman dulu. Sehingga ketika nanti dia diintimidasi oleh yang lain, yang teman-teman yang nggak asik itu, para pembuli itu, dia masih punya apa istilahnya social support system, istilah pakai istilah sekarang. Nah, dia masih punya bestie gitu ya, punya bestie yang bisa dia jadikan teman curhat jangka pendek ya. Jadi supaya dia nggak terlalu tertekan dengan intimidasi teman yang nggak baik itu, dia punya sahabat nantinya. Nah, baru nanti kalau kita mau mengajari anak-anak kita untuk diterima oleh para pembulinya, direspek, dihargai oleh teman-teman yang suka membulinya, kita cari 1-2 hobi, minat, kelebihan ya anak-anak kita yang bisa jadi prestasi. Kita dorong anak kita untuk berprestasi. Ketika anak-anak kita berprestasi, biasanya para pembuli itu akan tiarap. Gitu. Saya pikir itu ya treatment yang biasa saya kerjakan. Ya, terapi yang biasa saya kerjakan untuk para korban bully. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya saya memberi kesempatan untuk yang on cam ya, Bu ya. Jadi monggo silakan, ini sangat spesial sekali nih Papa Mas Azam. Jadi semangat ikut belajar gak hanya bundanya tapi juga ayah ikut terlibat. Monggo Papa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bunda Ani. Salam juga untuk seluruh ustazah. Ini kebetulan mamanya juga sedang nguji PPG gitu, jadi nguji mahasiswanya PPG. Jadi saya juga semangat ikut ini. Siap, mantap Pak. Ini mungkin ada satu pertanyaan aja Bunda terkait azam gitu. Ini mungkin yang terkait sama yang agresi tadi ya. Ya. Oke. Kalau azam itu dalam pertanyaan gini Bunda, apakah wajar ketika azam di usia 3 tahun ini ketika mendapat sedikit gangguan atau bahkan mungkin misalnya dia melakukan sesuatu kemudian hanya diingatkan gitu aja Bunda, itu dia itu responnya itu adalah dengan memukul orang yang mengingatkan itu gitu. Mungkin Uswiwi juga atau ustazah yang lain juga tahu gitu. Itu yang menjadi pertanyaan adalah yang pertama itu penyebabnya apa, yang kedua cara mengatasinya seperti apa Bunda? Ya. Begitu. Ya, baik Pak. Terima kasih Bapak Mas Azam. Monggo Bu Ani bisa. Baik, terima kasih. Minta bantuan kepada ustazah di sekolah ya. Nanti kita ceknya yang kayak begitu kita harus ngecek all in. All in itu keseluruhan.
kadang-kadang anak itu dia itu maunya cuman megang. Jadi misalnya ini temennya ya, ini temennya. Terus kemudian dia maunya gini. Tapi kenyataannya, paham ya? Maunya dia Tapi gini. kebablasan ya Bu ya. Tuh kebablasan. Dia tuh maunya nggak mau, tapi ternyata kenyataannya, nah gitu. Biasanya itu kejadian buat anak yang sepatunya sering rusak, barangnya sering rusak, mainannya gampang rusak. Pokoknya barang-barang yang dia pakai cepat banget rusak. Ini biasanya anak-anak yang kalau pakai buku tuntas motorik, sudut pandangnya namanya kontrol otot sendi yang berlebih, gitu ya. Jadi anak-anak ini istilahnya kalau saya kan begitu banget ya. Saya itu suka, maksudnya kalau ngobrol sama teman, gitu ya. Tapi ternyata begitu loh. Wah, Bu Ani cek kasare gitu kan. Oh, sorry, kebablasan saya bilang gitu. Jadi memang saya ini kan penderita tidak tuntas motorik, jadi kontrol otot sendi saya itu buruk dan ke bawah sampai dewasa. Jadi suka kalau perasaan saya cuma megang, tapi ternyata mencengkram begitu ya. Itu kadang-kadang nggak sadar. Coba dicek apakah ada unsur itu. Kalau ada unsur itu, motoriknya perlu di apa ya? Perlu di treatment lah gitu kasarannya ya. Karena memukul itu sebetulnya kan saya yakin itu imitasi ya. Kalau Bapak yakin Bapak bukan tipe ayah suami yang mukul istri gitu ya, enggak lah ya. Bapak senyumnya manis sekali kok ya Bapaknya Azam ini. Ya maksudnya kalau Bapak yakin Bapak nggak pernah mencontohkan perilaku memukul, dia juga nggak punya kakak yang suka mukul, tontonan YouTube atau tontonan TV-nya bukan tontonan yang ada pukul-pukulan gitu ya. Maka memukul ini hanya ekspresi spontan saja yang itu perlu dikendalikan gitu ya. Tapi kalau memang Bapak lihat, oh iya Ustaz, ada satu kartun yang kayaknya itu sering ditonton dan memang itu ada pukul-pukulannya. Nah, itu yang ayo kita rem, Pak. Sumber-sumber yang dia mengimitasi memukul itu yang harus kita kurangi. Kita ganti dengan tayangan-tayangan yang lain supaya itu jadi memori baru buat anak. Cara berteman seperti itu. Biasanya kalau ustazah di sekolah itu sering ngomong berteman baik, tidak memukul. Nah, itu kan sebenarnya sudah, insya Allah kalau di sekolah sudah penanaman secara kognisinya sudah. Nah, kalau toh memang kita ngelihat sendiri ya Pak ya, kita ngelihat sendiri anak kita itu mau sudah terlanjur misalnya dia minta sesuatu ke tadi ya, misalnya mamanya datang bilang apa, terus mamanya gitu ya sama. Nah, kita langsung ambil tangannya Azam begini. Azam nggak suka ya mama tadi ngambil kuenya Azam. Bilangnya begini, mama. Nah, kita pegang tangan, kita ajari. Jadi imitasi ulang ya Pak ya. Kita membuat imitasi ulang bagaimana cara meletakkan tangan. Kalau kamu nggak suka mama begini, tangan kamu begini. Kalau kamu nggak suka mama begini, kamu bilang begini. Tidak dengan memukul. Begitu, mudah-mudahan semangat mencoba Pak. Sepatunya rusak apa enggak sih Pak mainannya di rumah? Mboten sih, Bunda, kalau masalah yang tidak tuntas motorik kayaknya enggak. Hanya ini tadi responnya ketika misalnya diingatkan itu kadang langsung emosi mukul orang yang mengingatkan gitu. Ya, diajari cara meletakkan tangan ketika diingatkan orang. Mudah-mudahan semangat Pak. Terakhir Bunda, ini saya mengapresiasi sekali kepada Oma Bacaan Nafi, khususnya kepada, ini mungkin saya anaknya hanya masih azam aja, ada satu kebiasaan yang seperti itu aja bingungnya minta ampun, apalagi bundanya ustazah-ustazahnya yang menangani puluhan gitu ya setiap hari. Ya Allah, Masya Allah, ini benar-benar amal jariah menurut saya. Amin. Semangat para ustazah. Terima kasih. Ustazahnya tahan banting kok Pak, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, betul satu. Bu Ani, ini kan ternyata waktu itu udah mepet dan di kolom chat juga sudah banyak yang belum terbaca. Dan ini apa namanya, ada yang satu raise hand, atau mungkin nanti tanya jawabnya akan dialihkan gimana? Ustazah, kalau ada kolom chatnya bisa kita rekam di save chat, nanti semua gitu. chatnya dikirim ke saya, nanti Baik, baik. saya jawab secara tertulis, bisa diteruskan di grup WA, bisa dibaca sama banyak orang ya. Kalau akan saya sempatkan untuk menjawab, yang raise hand aja kita beri kesempatan. Oke, baik. Baik, ngoten nggih. Yeay. Nggih, alhamdulillah antusiasnya ayah bunda mah baca Nafi ini tahu kalau pematerinya adalah Bu Ani, jadi semuanya semangat gitu. Jangan khawatir ayah bunda, nanti kita juga masih ada lagi sesi ya, insya Allah jika diizinkan sama Allah nanti ada lagi sesi nanti bersama Bu Ani di semester depan, tapi ya dengan tema pasti berbeda. Baik, boleh saya beri kesempatan untuk yang raise hand. Tadi ada orang tua dari Mas Duta ya kayaknya ya. Iya, betul. Monggo, ayah lagi, Masya Allah. Masya Allah, bapak-bapak semangatnya. Jujur nih CV terharu loh, Masya Allah. Jadi benar-benar bikin apa namanya hubungan suami istrinya keren ya Bu Hani ya. Amin, jadi nanti keren juga bagus gitu ya Bu. Monggo ya. Begini kan, kalau Mas Duta itu yang sering terjadi adalah pengen melakukan segala sesuatunya itu sendiri gitu. Kadang-kadang makan sendiri, kadang kita mau proses nuang makanannya pun mau diambil sendoknya, jadi supaya dia pengen nuang sendiri ya. Sebenarnya kan yang ditakutkan kan kalau misalnya mungkin makanannya panas atau bahaya kan harus dengan orang dewasa seperti itu. Tapi kan Mas Dutanya kan ingin melakukan segala sesuatunya sendiri. Nah, halo? Ya, jelas Pak. Lanjut. Oke, nah kalau kondisinya seperti itu mungkin gimana ya caranya untuk supaya kami agak nge-lag ya. Ya sebentar. Pertanyaannya menarik loh padahal. Iya, tapi mungkin atau kita respon dulu ya. Saya kayaknya nangkep yang dimaksud. Ya. Baik. Saya nulis itu kalau nggak salah di buku Tuntas Kemandirian, Ustazah Vivi. Jadi apa namanya? Anak-anak yang nggak mau dibantuin, mau mandi sendiri, nggak mau dimandiin, makan nggak mau disuapin, kemudian ya bergabung ya Pak ya. Bergabung lagi nggak ya? Saya sempat mohon maaf tadi sempat terputus. Seperti itu kira-kira. Takutnya kan kalau bahaya kan kita susah handle. Ya, paham. Terima kasih Pak. Yang pertama saya apresiasi Pak. Itu namanya fitrah kemandiriannya muncul dengan optimal Pak. Jadi anak kalau apa namanya daya untuk nggak mau dibantunya tinggi, itu apa nanti punya dominasi terhadap perilakunya. Bahkan kalau saya boleh ngomong dalam konteks talent mapping di masa depan, ini bakat-bakat leader Pak, kan gitu kan, senang lah ya punya anak bakatnya leader. Walaupun nggak semua orang harus jadi leader, tapi kalau memang anak-anak kita punya kekerasan hati ya, dalam tanda nggak mau dibantu, nggak mau disuapin atau apa begitu ya, saya sepakat bahwa kita nggak boleh mengerem itu. Maksudnya nggak karena dia apa namanya itu terus kemudian kita berusaha meyakinkan atau merprosesi adik ya jangan ya mama bantuin aja ya, nggak boleh. Jadi apa maunya anak untuk menyelesaikan apa yang ada di depannya itu malah harus kita berikan kesempatan. Kita yang malah sebagai orang dewasa yang harus mengukur kalau makanan masih panas di atas kompor, jangan kita apa namanya apa bahasanya jangan kita ambil di mangkok terus kita berikan ke anak dalam kondisi panas. Nah caranya begitu supaya anak tetap apa namanya tetap bisa memuaskan eksplorasinya untuk makan sendiri tanpa diintervensi. Nah, atau kalau kasus yang lain ya, yang Bapak khawatir itu kalau dia apa namanya lagi main apa itu
brakiasi di lantai 2 Anafi itu kan ada brakiasi ya Ustazah ya, yang apa namanya tangga-tangga naik terus seluncuran itu kan jangan sampai kita pegang tangannya. Kalau kita pegangin tangannya dia akan kehilangan harga diri. Aku nggak mau dibantu. Nah, kan gitu. Maka dari itu setting lingkungannya di Anafi itu brakiasinya pasti di bawahnya adalah matras kan ya. Yeah. Artinya itu adalah perlindungan keamanan. Kita sebagai orang dewasa, ayo kita ciptakan lingkungan-lingkungan yang penuh dengan safety. Sehingga kalau anak jatuh, anak terpental, anak sedang bereksplorasi, sedang menantang keberaniannya sendiri, terus kepleset, dia jatuhnya ke tempat yang aman, yang matras tadi. Kalau tadi urusan makanan, jangan sampai kita memberikan mangkuk panas. Ya kalau makanannya sudah agak hangat, baru kita sajikan ke anak. Itu akan sayang Pak, nanti kalau kita melakukan persuasi itu, nanti bakat leadernya terus buat terus hilang, kan sayang. Begitu ya Pak, semangat. Beri kepercayaan ke anak ya Bu ya. Yap. Termasuk untuk yang kalau misalnya baju biar disuruh milih sendiri ya Bu, karena baju pun kayak gitu. Iya, tadi ada persis pertanyaannya Mama. Apakah itu bagian dari individualitas, nggak mau dipilihin baju? Ya, Pak, bahkan ya ngapunten, kalau nanti bajunya itu aneh, nggak matching, ya, gara-gara dia milih sendiri, biar dia tanggung pandangan orang tentang nggak matching itu, Pak, gitu loh ya. Kan kadang-kadang mamanya yang malu ya, aduh malu aku bajunya nggak matching itu yang atau mungkin mamanya yang malu salah kostum. Masa kita mau ke acara pengajiannya saudara, anak saya maunya pakai baju yang santai banget, nggak mau pakai baju gamis gitu ya. Nah, itu kan yang malu mamahnya ya, gitu ya. Sebetulnya kan urusannya mamahnya, malunya. Nah, tapi untuk apa ya? Saya lebih ingin anak-anak emosinya sehat, kita individualitasnya terpenuhi. Malunya ya, rasa malu kita di depan teman-teman kita ya kita bisa atasi dengan alah namanya juga anak-anak gitu kan cukup gitulah, cukup untuk menanggung rasa malu kita aja gitu. Terima kasih Pak. Ini saya sedikit punya pengalaman nih Bu. Ya sama kan milihnya baju itu kan pengennya warnanya apa yang atas, bawahnya warnanya apa yang bawah gitu kan. Ya malu emang iya ya Bu ya, tapi ternyata ketika dia usia TKB dia sudah mulai mengerti saatnya di pengajian harus pakai apa, saatnya di kondangan pakai apa, itu ternyata dia tetap tanya. Sekarang boleh pakai baju gamis Bunda gitu. Oh teman-teman nanti pakai baju muslim Bunda. Jadi ternyata tanya tapi tetap dia yang memilih sendiri gitu. Jadi saya kadang heran sama teman-teman anaknya dikembarin pakai baju kembaran semua. Kok anakku nggak mau ya? Apalagi kalau acara keluarga ya lebaran. Bener. Kok semuanya kok mau ya anakku kok nggak mau, tapi ya sudah mungkin memang harus tuntas ya proses individualitasnya diberikan kesempatan. Oke, baik. Nah, sebelum saya tutup ini ternyata kan waktu sudah mau habis juga. Saya minta satu ayah bunda untuk memberikan insight kepada kita semua tentang acara ini gitu. Yang sudah semangat dari tadi on cam terus dari awal sampai akhir. Boleh saya pas saya tunjuk ke orangnya nggak ada ini. Boleh saya panggil dulu deh. Mungkin bundanya Mas Basyam dari kelas KBA bisa membantu Usvivi untuk memberikan insight dari acara ini. Dipanggil dulu kemana ya? Bundanya Mas Basyam. Oh, atau yang lainnya ya, kayaknya mungkin Bunda masih ke belakang. Atau bundanya Bunda Mbak Humaira, monggo Bunda. Oh sama Mbak Maira juga ini ikut semangat belajar sama Bunda ya Mbak Maira ya. Mbak Maira ini keren Bu Ani. Jadi kecil tapi bahasa halusnya itu keren sekali gitu. Jadi setiap hari kalau di sekolah itu kalau nyari ustadzah tuh Us Erin pundi gitu. Niki gadai sinten gitu. Itu Sivi belajar juga loh.
Kalah kita. Masya Allah, monggo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih banyak juga untuk Ibu Ani dan juga untuk ustazah-ustazah di Omah Bocah Anafi karena sudah menyelenggarakan webinar ini. Ya, tentunya pasti banyak sekali manfaat yang bisa saya dan juga mungkin bunda-bunda yang lain, ayah-ayah yang lain yang bisa didapatkan. Khususnya untuk saya yang tiba-tiba anak saya sama saya di usia 2 tahun setengah. Jadi ya, banyak yang miss ngoten. Jadi ya terima kasih sekali ini sebagai pembelajaran untuk saya dan juga ayahnya bagaimana agar bisa mendampingi Mbak Maira ini menjadi anak yang perkembangan emosionalnya dan juga menjadi matur Oke, matur suwun Bunda. Alhamdulillah. Ini sudah. Oke, terima kasih. Sudah hampir 2 jam ya kita bersama. Hampir dadah Mbak Maira. Oke, halo Mbak Maira. Udah Mas Azam. Halo Mas Azam. Assalamualaikum. Nih Mas Azam juga semangat mendampingi ayah ya Mas Azam ya. Oke, terima kasih Ayah Bunda, terima kasih dengan sudah hadir di forum virtual ini. Saya yakin Ayah Bunda di sini ingin yang terbaik begitu kan untuk anak-anaknya. Jadi ingin belajar ingin belajar memberi yang terbaik untuk anaknya. Entah itu pernah emosi, pernah marah, pernah kecewa kepada anak. Mari kita belajar bersama dari awal lagi, kita maafkan, kita sadari, dan sering-sering minta maaf kepada anak juga. Ketika biasanya itu kelepasannya kalau pas capek ya, apalagi kan udah kerja, orang tua dua-duanya kerja, pas capek jadinya akhirnya kata-kata mutiara harus sabar, harus harus tenang itu enggak ada, tapi memang harus terus-terus ini ya di refresh terus kan gitu. Karena pujian, pelukan cuman pada waktu yang bersamaan bisa mengisi tangki cinta anak-anak, tapi dengan satu teriakan saja bisa langsung mengosongkan kembali tangkinya. Karena itu memang orang tua harus selalu belajar sabar gitu. Jadi berprasangka baik kepada anak meski caranya keliru, namun pada dasarnya anak tidak berniat jahat, beritahu dan tunjukkan dengan cara yang tepat. Begitu. Mungkin closing statement dari Bunda Ani. Terima kasih Saudara Vivi. Closing statement saya. Di buku Tuntas Emosi itu saya tuliskan bahwa emosi diri kita, emosi cara kita mengelola dinamika hidup ya, cara kita bereaksi terhadap dinamika peristiwa yang ada dalam hidup kita tercermin dengan pola emosi kita itu adalah akumulasi dari apa yang kita terima di masa lalu ya. Karena memang emosi itu berasal dari cara kita mempersepsi masalah-masalah. Ada 3 pintu masuknya persepsi: penglihatan, pendengaran, dan hati. Kita sebagai orang tua, marilah kita berikan pandangan yang baik pada anak-anak. Contoh yang baik dilihat oleh mata, senyum yang manis gitu ya, wajah yang menyenangkan buat anak. Pendengaran, mari kita ucapkan kalimat baik pada anak-anak. Hati, mari kita berikan aliran rasa yang terbaik buat anak. Marah pada tempatnya, sedih pada tempatnya, bahagia dan senang sebisanya. Begitu. Insya Allah kalau 3 pintu pembangun persepsi kepribadian ini akan baik, insya Allah anak-anak kita akan punya emosi yang baik. Amin. Terima kasih.
Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda Ani. Untuk ayah bunda yang bertanya di kolom chat, jangan khawatir, ini sudah direkod sama Ustazah Husna. Nanti akan saya berikan kepada kepada Bu Ani. Nanti dijawabnya via video ya Bu Ani ya. Video apa voice chat? Ya, siap. Saya usahakan pakai voice note atau video. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ani. Demikian Ayah Bunda kegiatan webinar kali ini. Saya kembalikan kepada MC, kepada Ustazah Becky. Dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Ustazah Vivi dan terima kasih banyak pula kepada Bunda Ani Kristina yang telah menyampaikan materi dan menemani ayah bunda sekalian dalam acara parental webinar kali ini dengan tema emosi anak versus emosi orang tua. Demikian saya tutup acara kali ini. Saya mewakili teman-teman ustazah di sini mengucapkan terima kasih. Selain itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan dalam agenda webinar parenting kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ayah Bunda, Bu Ani. Terima kasih Bu. Ustazah, Bu Ani.